Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia Taib dengan NIM 9314 21117 dari kelas F Manajemen. Hari ini saya akan membawakan tutorial tentang Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Pertama, saya akan membahas tentang Microsoft Word. Dengan Microsoft Word, kita dapat mempermudah kegiatan surat menyurat, membuat dokumen lebih menarik, menyisipkan gambar, membuat tabel sederhana, dan dengan menggunakan Microsoft Word, kita dapat menghemat waktu dan tenaga, meminimalisir kesalahan penulisan, meminimalisir penggunaan kertas, serta menjaga lingkungan. Nah, ini merupakan workspace. Workspace atau lembar kerja adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Dan ini merupakan bagian tab. Tab ini menyediakan beberapa opsi jika Anda ingin membuat file baru atau new blank document, membuat file yang terakhir dilihat atau recent, membuat file yang sudah disimpan sebelumnya, open, atau menyimpan dokumen dengan save atau save as. Selain itu, ada juga sejumlah opsi lainnya seperti untuk mencetak dokumen atau print, save dan send, help, dan juga options. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah tools yang memudahkan pengguna untuk memilih beberapa opsi secara tepat. Ketika toolbar ini diklik, nantinya akan muncul sejumlah opsi seperti New, Open, Save, Email, Quick Print, Print Preview, dan Print. Spelling and Grammar, Undo, Redo, Draw Table, and Open Recent File. Nah, bagian ini merupakan bagian Ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word, berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Ribbon di Microsoft Word ini yaitu file, beranda, sisipkan, gambar, desain, tata letak, referensi, surat, peninjauan, dan tampilan. Yang pertama adalah menu file. Menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. Yang kedua adalah menu beranda. Menu beranda merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar pengeditan dokumen seperti font, margin, peralatan, dan lainnya. Menu insert merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data baik foto, video, dan lainnya. Ribbon yang keempat yaitu menu desain. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja seperti border atau bingkai dan lainnya. Yang kelima adalah menu layout. Menu layout merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan, seperti ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Yang keenam adalah menu referensi. Menu referensi merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait referensi seperti sitasi, daftar pusaka, footnote, daftar isi, dan lainnya. Yang ketujuh merupakan menu mailings. Menu mailings atau surat merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat. Yang ke-8 adalah menu review. Menu review merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah menu view. Menu view merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pane dan lainnya. Ruler. Sesuai namanya, rulers adalah tab penggaris yang ada di Microsoft Word. Tab yang menampilkan angka serta titik kecil ini berada di bagian bawah ribbon. Dan bagian ini merupakan bagian control zoom. Tools ini memungkinkan kita untuk memperbesar tampilan halaman sehingga bisa melihat teks secara lebih dekat. Kita bisa menggeser ke kiri atau ke kanan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman. Selain itu, kita juga dapat mengklik tombol plus untuk menambah atau mengurangi perbesaran halaman atau zoom. Nantinya ukuran tampilan halaman akan dimunculkan dalam satuan persen. Dan bagian ini merupakan status bar. Status bar adalah tab di mana Anda bisa melihat jumlah total halaman atau page, kata yang digunakan atau word count, serta bahasa yang dipakai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk keperluan mendukung kegiatan presentasi. Kehadiran PowerPoint dinilai menggantikan cara presentasi kuno, yaitu dengan proyektor atau yang dikenal dengan OHP atau Overhead Projector. Dengan adanya PowerPoint,
membuat presentasi menjadi lebih mudah karena fitur yang disediakan sangat canggih dan menarik. Microsoft PowerPoint juga menyediakan template dan animasi untuk memperindah presentasi kita. Berikut merupakan bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint. Sama seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint juga memiliki ribbon tab. Ribbon tab yang pertama yaitu tab Home. Tab Home atau beranda berisi fitur cut atau potong dan paste tempel, opsi font, jenis tulisan, dan paragraf, dan fungsi lain yang kita perlukan untuk menambah dan menata slide. Ribbon tab yang kedua yaitu tab Insert. Tab Insert berisi kumpulan atau tombol icon untuk menyisipkan pictures, shapes, charts, links, text boxes, video, dan lain-lain. Dengan tab ini, kita bisa membuat tampilan slide lebih menarik. Dan yang ketiga ada tab Design. Bila kita bosan dengan tampilan slide yang hanya berwarna putih dan hitam, pada tab desain ini, kita bisa menambah tema atau skema warna atau membuat latar belakang slide. Yang keempat adalah menu transition atau transisi. Tab ini mengatur pergerakan antar slide, sehingga menimbulkan efek tidak monoton pada tampilan slide. Misalnya mengatur perpindahan dari slide 1 ke slide 2 dengan menggunakan efek buram. Memakai fitur ini akan lebih mempercantik tampilan slide kita. Dan yang kelima adalah tab animation atau animasi. Tab animasi ini lebih bisa dikatakan sebagai pergerakan objek. Di sini terdapat banyak sekali model transisi yang bisa membuat objek seperti teks dan gambar bisa bergerak bebas sesuai settingan kita. Misal jika kita menghendaki teks bergerak dari kanan ke kiri, bisa memilih salah satu model transisi. Selanjutnya ada menu slideshow atau peragaan slide. Pada menu ini, atur cara yang kita inginkan untuk memperlihatkan presentasi kita kepada orang lain. Selanjutnya adalah menu review. Di menu review ini, memungkinkan kita menambah komentar, menjalankan pemeriksaan ejaan, atau membandingkan satu presentasi dengan presentasi lainnya. Selanjutnya ada menu view atau tampilan. Tampilan ini memungkinkan kita melihat presentasi kita dengan cara berbeda, bergantung pada posisi kita dalam proses pembuatan atau pengiriman. Dan tab ribbon yang terakhir adalah menu alat. Dalam tab ini, secara default tidak terlihat, ia muncul saat kita memilih salah satu objek dari slide. Tab ini berfungsi lebih pada pengaturan pada objek yang diinginkan. Bagian ini merupakan slide section. Slide section merupakan kolom kumpulan slide-slide yang telah kita buat. Dengan kolom ini, kita mudah mengorganisir slide, memindahkan slide dari ke atas atau ke bawah, menghapus slide yang tidak perlu, dan menduplicate slide tertentu. Nah, dengan bagian ini, jika kita mempunyai materi presentasi yang baru kita kuasai atau biasanya sulit untuk kita ingat, dengan fitur ini kita bisa menambahkan catatan khusus yang tidak bisa dilihat orang lain. Fitur ini juga bisa kita manfaatkan untuk menambahkan catatan khusus penekanan materi. Sekian penjelasan saya tentang Microsoft PowerPoint. Sekarang, saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan kita dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Formula atau rumus dalam Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri dalam aplikasi ini, dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Bagian Microsoft Office yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memungkinkan kita untuk mengakses perintah-perintah umum yang tidak tergantung pada tab yang dipilih. Kita dapat mengatur perintah yang muncul pada Quick Access Toolbar. Bagian yang kedua yaitu Ribbon. Ribbon berisi semua perintah yang akan kita perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel. Ribbon memiliki banyak tab, masing-masing dengan beberapa kelompok atau grup. Ribbon yang pertama yaitu menu Home, menu Insert, menu Page Layout, Formula, Data, Review, serta View. Yang ketiga adalah Tell Me. Kotak Tell Me berfungsi seperti bel pencarian untuk membantu kita dalam menemukan alat atau perintah yang ingin digunakan dengan cepat. Yang keempat yaitu Namebox. Namebox menampilkan lokasi atau nama dari sel yang kita pilih. Kelima ada formula bar. Dari formula bar,
kita bisa memasukkan atau mengedit data, rumus, atau fungsi yang akan muncul di sel tertentu. Yang keenam adalah kolom. Kolom adalah sekelompok sel yang diurutkan dari atas ke bawah dalam halaman. Di Excel, kolom diidentifikasikan dengan huruf. Dan yang ketujuh ada baris atau row. Baris atau row ini adalah sekelompok sel yang disusun dari kiri ke kanan dalam halaman. Di Excel, baris diidentifikasikan dengan angka. Yang kedelapan ada sel. Sel merupakan setiap kotak persegi panjang di buku kerja atau workbook. Sel adalah persimpangan atau pertemuan dari baris dan kolom. Kita dapat memilih sel dengan cara klik untuk memilih sel. Baik, sampai di sini saja video tutorial saya kali ini. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.